Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Mbak Ernia. Masih dalam mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kali ini kita akan membahas tentang materi utilitas. Oke, utilitas merupakan salah satu bagian yang cukup penting ya untuk menunjang jalannya proses pada industri kimia. Utilitas sendiri dibagi menjadi beberapa unit penunjang ya. Yang pertama ada unit penyediaan air, yang kedua ada unit penyediaan steam, yang ketiga ada unit penyediaan tenaga listrik, dan yang keempat adalah unit penyediaan bahan bakar. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang unit penyediaan air. Nah, sekaligus kita akan membahas tentang unit penyediaan steam. Penyediaan air di dalam pabrik kimia biasanya digunakan untuk yang pertama ada untuk air umpan boiler. Kemudian digunakan juga untuk air sanitasi. Yang ketiga ada air pendingin, dan yang keempat digunakan untuk air proses. Air umpan boiler merupakan bahan baku pembuatan steam yang berfungsi sebagai media pemanas. Kalau kita tahu ya, di dalam proses industri kimia itu pemanasnya biasanya menggunakan steam. Nah, steam ini dihasilkan dari boiler. Bahan baku pembuatan steam tadi adalah air yang kita sebut dengan air umpan boiler. Untuk menghitung kebutuhan steam dihitung berdasarkan penggunaannya. Jadi berdasarkan berapa banyak alat yang menggunakan steam tersebut dan berapa kebutuhan steam pada masing-masing alat, misalkan pada alat reaktor, kemudian heater, boiler, dan sebagainya ya. Nah, perhitungan air umpan boiler sendiri biasanya dibuat berlebih sebesar 20% sebagai pengganti steam yang hilang karena adanya bocoran transmisi. Untuk menghemat pemakaian air umpan boiler, steam yang menjadi kondensat direcycle kembali ke tangki penampung air umpan boiler, sehingga air umpan boiler hanya sejumlah make up water yang diperkirakan sebesar 20% dari total kebutuhan air umpan boiler. Jadi kita tidak menggunakan 100% air baru atau fresh water, tapi kita merecycle dari kondensat yang merupakan air steam yang telah mengalami kondensasi gitu ya, di-recycle kembali ke dalam tangki penampung air umpan boiler, sehingga kebutuhannya diperkirakan hanya 20% dari kebutuhan air total kebutuhan air umpan boiler. Nah, berikut ini merupakan persyaratan air umpan boiler. Kita kembali ya materi utilitas di kelas 1 dulu. Jadi untuk air umpan boiler itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar nantinya air umpan boiler tersebut bebas dari zat-zat yang dapat menyebabkan permasalahan di dalam boiler sendiri. Ada beberapa parameter yang menjadi persyaratan air umpan boiler. Ada nilai pH yang dihitung pada suhu 200 derajat Celcius, kemudian konduktivitas, kesadahan, kemudian kandungan besi, tembaga, silika, oksigen, minyak atau lemak, dan sebagainya. Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Ini adalah parameternya. Saya ambil dari metrohm.com. Kemudian, nah, kenapa kok perlu ada prasyarat tersebut? Karena air umpan boiler itu harus bebas dari yang pertama korosi. Nah, korosi itu disebabkan oleh O2, CO2, H2S, dan H3. Nah, karena itu air umpan boiler harus dipastikan memenuhi kriteria
persyaratan batas maksimal kandungan tersebut. Kemudian pembusaan, air rumah boiler juga harus bebas dari pembusaan. Biasanya pembusaan ini disebabkan oleh zat organik, anorganik, zat larut dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga adalah adanya kerak. Ya, air rumah boiler harus bebas dari zat-zat yang dapat menyebabkan kerak. Biasanya kerak itu disebabkan oleh kesadaran yang tinggi, TDS yang tinggi, dan adanya motor. Itulah yang merupakan prasyarat dari air rumah boiler. Kemudian yang yang kedua yang digunakan dalam pabrik ini biasanya air digunakan untuk sanitasi. Nah, air sanitasi ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di laboratorium dan kantor, untuk mencuci, mandi, untuk kebutuhan taman, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Ini disebut air sanitasi. Sedangkan air pendingin adalah air yang digunakan untuk mendinginkan selama proses. Misalkan digunakan pada alat kondensor, cooler, dan sebagainya. Kebutuhan total air pendingin biasanya ditambah 20% untuk faktor keamanan. Untuk menghemat air pendingin biasanya dilakukan recycle sehingga air pendingin yang perlu disiapkan hanya sejumlah megawatt dan jumlahnya diperkirakan sebesar 20% dari total kebutuhan air pendingin. Kemudian yang keempat adalah air proses. Air proses ini biasanya digunakan pada proses pengenceran atau proses pelarutan. Oke, kita memasuki materi selanjutnya yaitu tentang unit penyediaan listrik. Kebutuhan listrik di dalam pabrik itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan untuk proses, kebutuhan untuk alat-alat proses, kemudian kebutuhan untuk penerangan, dan kebutuhan lain. Kebutuhan lain di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk pemenuhan alat-alat listrik yang lain selain peralatan proses dan kebutuhan penerangan. Nah, biasanya kebutuhan listrik untuk proses dan penerangan dipenuhi oleh PLN, sedangkan cadangan digunakan untuk generator AC menggunakan generator AC bertenaga diesel. Atau dapat juga kebutuhan listrik sepenuhnya menggunakan listrik dari PLN, namun cadangan generator digunakan hanya jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Bisa juga seperti itu. Kemudian untuk unit penyediaan bahan bakar. Bahan bakar di dalam pabrik digunakan untuk bahan bakar boiler dan bahan bakar generator. Bahan bakar yang biasanya digunakan adalah IDO atau Industrial Diesel Oil. Kenapa kok sering saya pakai IDO ini? Yang pertama alasannya karena harganya relatif murah, kemudian mudah diperoleh, viscositasnya relatif rendah, artinya mudah mengalami pengawutan, heating value tinggi, dan tidak menyebabkan kerusakan pada alat. Nah, kita melihat contoh ya bagaimana untuk menghitung kebutuhan utilitas pabrik dari sebuah contoh kasus. Di ini ada pabrik hexamethylenediamin memerlukan unit utilitas untuk menunjang jalannya proses produksi agar kapasitas produksi menjadi semaksimal mungkin dapat dicapai. Unit utilitas yang diperlukan pada pabrik hexamethylenediamin meliputi air yang berfungsi sebagai air proses, air pendingin, air umpan boiler, air sanitasi, dan air pemadam kebakaran. Kemudian steam sebagai media pemanas dalam proses produksi, listrik yang berfungsi untuk menjalankan alat-alat produksi, utilitas dan penerangan, bahan bakar untuk mengoperasikan boiler dan generator. Berdasarkan data-data desain pabrik tersebut, hitunglah kebutuhan utilitas pabrik tersebut yang terdiri dari 4 unit. Ada unit steam, air, tenaga listrik, dan bahan bakar. Oke. Untuk unit penyedia steam, kebutuhan air umpan boiler didasarkan pada kebutuhan steam yang akan digunakan sebagai media pemanas pada peralatan proses. Nah,
yang kita jadikan dasar perhitungan adalah dari perhitungan neraca panas yang telah dilakukan sebelumnya. Dari contoh kasus ini didapatkan atau diketahui kebutuhan STIM pada masing-masing alat adalah sebagai berikut, seperti yang pada tabel ini. Jadi ada beberapa alat yang menggunakan STIM, ada heater 1, heater 2, heater 3, rebel 1, rebel 2, di mana kebutuhan masing-masing STIM ditunjukkan pada tabel ini. Kebutuhan total STIM-nya sebesar 14.564,7 kg per jam. Direncanakan jumlah STIM yang akan digunakan dengan ekses 20%, sehingga total kebutuhan STIM menjadi 1,2 kali total kebutuhan STIM yang telah dihitung di neraca panas. Maka didapatkan nilai 17.477,65 kg per jam. Karena temperatur proses tertinggi adalah 120 derajat Celcius, maka suhu steam yang akan digunakan bersuhu 150 derajat Celcius dengan jenis steam 1 derajat steam. 14 steam yang digunakan mempunyai kondisi suhu 120, tekanan sekian, dan air umpan boilernya masuk pada suhu 30. Nah, ini adalah kondisi operasi pada steam yang digunakan. Oke, kemudian untuk perhitungan kebutuhan steam begitu aja ya. Jadi sampai ketemu kebutuhan steam pada masing-masing alat ya. Ditambah dengan ekses. Kemudian kita masuk ke unit penyedia air. Pada unit penyedia air tadi ada beberapa air ya, kita bagi menjadi beberapa air. Yang pertama ini adalah air sanitasi. Nah, biasanya air sanitasi itu untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan karyawan, kemudian laboratorium, taman, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Nah, di sini dijabarkan bahwa untuk kebutuhan karyawan, menurut standar WHO, kebutuhan air tiap orang adalah 120 kg per hari ya. Per hari orang. Jadi hitungnya per hari dalam satu orang, per orangnya. Kemudian tinggal dikalikan saja. Kalau di sini diketahui jumlah karyawan pada pabrik tersebut sekian, jam kerja tiap karyawan sekian, berarti kebutuhan pemakaian air sanitasi untuk karyawan kira-kira 120 kg di perharinya, per hari orang, kemudian dikalikan dengan jumlah karyawannya dibagi 3, karena dianggap perhitungan per orangnya itu untuk perkiraannya untuk 3 orang ya. Jadi kemudian didapatkan nilai sekian per hari dan didapatkan nilai 45 kg per jam. Untuk jumlah karyawannya disesuaikan dengan masing-masing pabrik yang dirancang gitu ya. Nanti ada sendiri bagaimana untuk menentukan jumlah karyawan. Nah, ini berdasarkan data-data yang ada gitu ya. Atau pada kasus ini jumlahnya sekian, kemudian jam kerjanya sekian, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan laboratorium dan taman direncanakan kebutuhan air untuk laboratorium dan taman sebesar 20% dari kebutuhan karyawan. Sehingga kebutuhan air untuk laboratorium dan taman 20% kali 345 dari kebutuhan karyawan tadi. Maka ketemu nilai sekian dalam satuan kilogram per jam. Kemudian untuk pemadaman kebakaran dan cadangan direncanakan 40% dari kebutuhan air sanitasi. Maka kebutuhan air sanitasinya menjadi 1,4 kali 414 kg per jam, maka ketemu nilai sekian. Maka ketemu ini adalah kebutuhan air sanitasi secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan air pendingin. Nah, di dalam pabrik eksternal material ini, air pendinginnya digunakan untuk
digunakan air pendingin karena air merupakan materi yang banyak dapat dikendalikan dan dikerjakan dapat menyerap panas dan menyusut. Nah, ini sudah bisa dipahami ya. Kemudian untuk air pendingin itu pada perhitungan sebelumnya, pada neraca panas juga diketahui berapa kebutuhan air pendingin, bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau pada pabrik ini yang menggunakan air pendingin ada beberapa alat. Yang pertama ada reaktor, cooler, kondensor E133 dan E153. Kemudian ini adalah kebutuhan air pendinginnya pada masing-masing alat dan totalnya sekian kilogram per jam. Direncanakan air pendingin yang akan dipenuhi ditambah 20% dan total kebutuhan air pendingin sehingga jumlahnya 1,2 kali total kebutuhan air pendingin yang tadi, maka ketemunya nilainya 304,22 kg per jam. Itu untuk air pendingin. Kemudian air umpan boiler. Nah, untuk air umpan boiler digunakan untuk bahan baku steam ya, sebagai pemanas. Nah, dari perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa kebutuhan steamnya sekian. Maka air umpan boiler yang akan digunakan ditambah dengan 20% dari kebutuhan steam sehingga kebutuhannya menjadi 1,2 dikalikan kebutuhan steam yang tadi, maka ketemunya 17,77,6 kg per jam. Kemudian selanjutnya ada air proses. Air proses adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama proses, baik itu untuk pengenceran maupun pelarutan. Nah, ada beberapa alat yang menggunakan air sebagai air proses. Yang pertama, cuma satu sebetulnya di sini ya, hanya untuk alat separator, vessel separator H140. Nah, kebutuhan airnya sekian. Ini juga dari perhitungan sebelumnya ya, 61,2 kg per jam. Jadi total kebutuhan air ini dari macam-macam air tadi, air yang digunakan untuk steam, air sanitasi, air pendingin, air boiler, dan air proses di jumlah ya. Nah, steam di sini maksudnya adalah air umpan boiler ya berarti ya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, maka pada pabrik hexamethylamine menggunakan air sungai. Sebelum digunakan, air sungai tersebut perlu diolah atau water treatment. Oke, itu untuk unit penyedia air. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah unit penyedia listrik. Biasanya kebutuhan listrik direncanakan disediakan oleh PLN dan generator genset. Tenaga listrik yang disediakan oleh PLN akan digunakan untuk ukuran motor, penerangan, instrumentasi, dan lain-lainnya. Nah, ini ada tabel peralatan proses produksi yang menggunakan listrik ya pada pabrik yang akan kita dirikan ini. Jadi sudah diketahui berapa total daya yang dibutuhkan untuk peralatan proses produksi. Kemudian ini juga ya, selanjutnya juga jadi beberapa peralatan yang menggunakan yang ini untuk di unit utilitas ya. Jadi yang ini untuk peralatan proses, sedangkan yang tabel yang ini adalah peralatan pada unit utilitas. Jadi kebutuhan listrik untuk proses dan unit utilitas adalah sekian di jumlah ya. Kemudian kita konversikan, kalau tadi masih dalam horsepower, nah kita konversikan menjadi kilowatt. Nah, dari hasil konversi didapatkan nilai sekian. Maka kebutuhan listrik dari PLN dari perhitungan tadi dibagi dengan efisiensi utilitas kali efisiensi penerangan. Nah, ini adalah kebutuhan listrik dari PLN. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan listrik untuk penerangan. Kalau yang tadi adalah kebutuhan listrik untuk peralatan proses produksi,
Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan listrik untuk proses penerangan. Untuk penerangan, uh, penentuan kebutuhan listrik untuk penerangan ini juga bergantung dengan banyaknya ruangan yang akan menggunakan penerangan lampu ya pada umumnya ya. Nah, juga mempengaruhi berapa banyaknya daya yang digunakan seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh beberapa lokasi untuk penerangan yang memerlukan penerangan. Misalkan kalau di sini ada pos keamanan, poliklinik, musola, toilet, kantin, parkir mobil, parkir motor, kantor, jalan dan taman, dan sebagainya dari baca sendiri, dan banyaknya lampu ya. Artinya nanti dayanya itu dikalikan dengan banyaknya lampu. Berapa daya masing-masing lampu atau daya yang digunakan yang diperlukan untuk masing-masing lampu dikalikan dengan banyaknya lampu, maka kita bisa mendapatkan nilai daya pada masing-masing lokasi tersebut gitu ya. Kemudian setelah itu kita total didapatkan kebutuhan listrik untuk penerangan sekian kilowatt. Selanjutnya kebutuhan listrik untuk elektronik. Jadi tentu saja di dalam pabrik menggunakan beberapa alat elektronik selain penerangan dan alat proses. Nah, salah satunya di sini dijabarkan ada AC, PC, TV, CCTV dengan jumlah masing-masing. Nah, untuk jumlah juga disesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa diperkirakan dari berdasarkan misalkan dari banyaknya ruangan atau banyaknya ruangan yang menggunakan AC, kemudian kalau di PC itu di kantor itu ada berapa ruangan dan sebagainya, itu bisa dikalkulasikan sendiri. Kemudian nanti dayanya per watt itu berapa, kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka ketemu nilai dayanya, kita samakan satuannya dalam kilowatt seperti itu. Kemudian total kebutuhan listrik berarti dari tadi untuk kebutuhan proses, kemudian dari kebutuhan penerangan dan kebutuhan untuk elektronik. Apabila ditetapkan faktor keamanan sebesar 10%, maka kebutuhan listrik total ya dari perhitungan kebutuhan listrik tadi dikalikan dengan 1,1 atau ditambah 10% dari total kebutuhan listrik tadi, maka didapatkan nilai sekian. Kemudian direncanakan pemenuhan kebutuhan listrik berasal dari PLN 100% dan unit generator digunakan sebagai emergency bila supply listrik dari PLN mati, sehingga kapasitas generatornya, nah ini kapasitas generator sekian gitu ya, dari kebutuhan listrik yang kita hitung tadi, maka kapasitas generatornya didapat. Kemudian jika kita menganggap efisiensinya 80%, maka kapasitas total generator sebesar ya, ini untuk menghitung berapa kapasitas generator yang harus kita supply. Kemudian yang selanjutnya adalah unit penyedia bahan bakar. Bahan bakar untuk genset disediakan dengan ketetapan bahwa 1 kW setara dengan panas sebesar 3412,15 BTU per jam. Dari hasil perhitungan didapatkan tenaga generator sebesar, ini nilai yang tadi ya, generatornya sebesar ini, yang ini ya. Nah di sini tadi kan kapasitas generator kita hitung dulu, kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan bakar untuk memenuhi kapasitas generator tersebut. Maka tenaga sejumlah sekian dikalikan dengan panas yang bisa dihasilkan dari perbandingan 1 kW tadi sekitar 3412,15 BTU per jam, maka kita kalikan ketemu nilai sekian ya. Apabila digunakan bahan bakar jenis solar atau diesel oil dengan spesifikasi heating value-nya 19.200, densitasnya sekian, maka kebutuhan bahan bakarnya
Jadi ini dari nilai tenaga untuk generator memenuhi kapasitas generator tadi ya dalam BTU per jam yang ini. Kemudian kita bagi dengan heating value spesifikasi dari bahan bakar yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan solar atau diesel oil. Jadi dibagi dengan 19.200 dari heating value-nya, maka kita bisa mendapatkan kebutuhan bahan bakar sebesar 620,02 pound per jam. Ya. Oke, begitu untuk menghitung unit penyedia bahan bakar. Oke, sekian pembahasan materi utilitas untuk perhitungan kebutuhan air, steam, listrik, dan bahan bakar. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ada yang masih tidak bisa dipahami atau kurang mengerti, boleh bertanya di jalur yang sudah disediakan. Sekian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.